Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya senang sekali menyampaikan renungan tentang hidup sepenuhnya. Karena sebetulnya itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Lalu memang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidup dalam kepenuhan? Pertama-tama memang kita harus mengenali diri kita sendiri. Diri kita ini terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Kalau kita hanya ngurusi persoalan badan, kita itu hanya hidup sepertiga. Karena kan kita terdiri dari 3 bagian. Nah, kalau hanya badan yang diurusi, ya kita hanya hidup sepertiga, tidak sepenuhnya. Nah, persoalannya kemudian adalah masalah keseimbangan. Saya juga memikirkan yang rohani, Romo. Setiap minggu ke gereja, setiap Jumat saya ke masjid, setiap hari berdoa 5 kali, 7 kali, ya itu bisa. Tetapi itu masih sangat sedikit. Karena hidup kita itu 24 jam. Ada yang malah berdoanya kalau ingat. Ya tentu memang meskipun memperhatikan juga, tetapi terjadi ketidakseimbangan. Itu juga belum hidup sepenuhnya. Padahal kalau dibagi menjadi 3 bagian, badan, jiwa, dan roh, bagian badan itu justru yang paling terbatas. Maka sebetulnya tidak seimbang. Nah, dalam hal seperti itu, hidup kita kemudian tidak terasa penuh dan utuh. Ada yang kurang. Entah bagaimana kita merasa tidak puas akan hidup kita ini. Nah, karena kita tidak tahu, kemudian kompensasinya macam-macam. Mencari hiburan, entah makan berlebihan, atau rekreasi, atau kemudian melakukan hobi, dan sebagainya. Untuk memenuhi ada yang kurang dalam diri kita. Sebetulnya karena kita kurang seimbang. Nah, badan, jiwa, dan roh itu sepertiga, tapi pembagiannya tidak persis. Karena justru badan ini sangat terbatas dibandingkan dengan pikiran. Pikiran juga terbatas, jiwa juga terbatas, tetapi masih lebih besar dibandingkan badan. Sementara yang roh, nah yang rohani ini nggak terbatas. Karena berkaitan dengan cinta, itu juga nggak terbatas. Berkaitan dengan pengampunan, itu juga tidak terbatas. Berkaitan dengan kesadaran, itu juga tidak terbatas. Maka sebetulnya perbandingannya juga tidak persis sepertiga itu. Namun sayangnya yang kita perhatikan justru tidak seimbang. Yang roh yang seharusnya lebih besar malah sedikit. Yang badan yang seharusnya ya survival aja lah, secukupnya lah. Makan, minum, pakaian, rumah, secukupnya. Yang penting aman, bersih, sehat. Itu saja. Lalu sesudah itu justru yang lain, yang rohani. Tapi Romo kan susah. Hidup ini memang harus bekerja dan waktu kita sebagian besar habis untuk bekerja. Dan itu memang benar. Menurut saya, cara hidup kita sekarang ini memang membuat kita tidak seimbang. Kebanyakan waktunya untuk bekerja. Padahal untuk membangun relasi juga masalah manajemen waktu. Mengatur waktu, mengatur emosi, mengatur energi. Kalau sebagian besar waktu kita habis untuk bekerja, tidak heran kalau kemudian relasi-relasi kita itu menjadi korban. Banyak suami istri yang relasinya tidak bagus karena sulit mengatur waktu untuk membangun relasi. Padahal relasi itu masalah manajemen. Bukan masalah cinta saja. Cinta itu dasarnya. Tetapi yang paling pokok di atas dasar itu dibangun relasi yang berdasarkan manajemen. Mengatur waktu,
mengatur emosi, mengatur energi. Nah kalau tidak ada, lama-lama relasi itu juga renggang, bahkan sampai tidak ada relasi. Meskipun statusnya suami istri, statusnya orang tua anak, tapi kadang-kadang relasinya tidak ada. Karena tidak punya waktu, tidak mampu memanage relasi kita. Sekali lagi, relasi itu sebenarnya hanya masalah manajemen saja. Saya sendiri kemudian semakin menyadari bahwa gaya hidup seperti seorang imam, seperti saya ini, waduh bersyukur sekali. Mengapa? Karena tidak pernah memikirkan tentang cari uang. Lah itu kan sudah suatu blok sendiri dari kesibukan yang menghabiskan waktu kita sehari-hari. Anda pusing cari uang, ada saja. Tidak mikirin uang malahan. Dan itu bagi seorang pria, wah itu sudah dibebaskan dari satu blok tanggung jawab yang besar sekali. Dan kemudian sadar bahwa hidup itu memang tidak harus tergantung pada uang. Dan bisa dan bahagia dan mungkin. Tapi kalau tidak sebagai imam memang sulit memahami bagaimana hidup tidak mencari uang. Nah, ini juga sebuah perwahyuan bahwa hidup tidak mencari uang itu sulit sekali untuk zaman ini. Karena zaman dulu uangnya aja nggak ada. Bagaimana sibuk mencari uang? Tetapi dimungkinkan. Karena hidup lebih penting daripada mencari uang atau bekerja. Hanya sekarang sulit dibayangkan. Ada cara hidup yang memang saya tidak tahu apakah salah atau tidak salah, atau memang harus begitu. Saya tidak mau menghakimi cara hidup tertentu. Hanya hidup tidak cari uang itu bisa. Saya buktinya, para imam buktinya, biku buktinya. Itu bisa. Dan hidup. Dan cukup. Bisa. Lalu ada seorang yang bukan imam, yang juga bisa. Kalau Anda membaca buku judulnya Happiness Inside, penulisnya namanya Gobind Vasdev. Salah satu kisah dia yang di dalam tulisan itu menceritakan bahwa saya tidak mau menghabiskan hidup saya hanya bekerja saja dari pagi sampai sore. Dan itu bertahun-tahun, nggak mau saya. Saya mau berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Lalu dia mulai berpikir, tapi apakah bisa hidup hanya berbuat baik saja? Dan dia kemudian berdoa dan berkata kepada Tuhan, kalau saya berbuat baik saja tidak hidup, yang salah Tuhan. Orang jahat aja bisa hidup, saya mau berbuat baik kok tidak bisa hidup. Nah, itu kisahnya Gobind Vasdev. Kemudian dia menolong orang, menolong orang, menolong orang. Hidupnya hanya menolong orang. Dan ketemu pasangan yang memang seperti itu juga menolong orang, menolong orang. Dan nyatanya hidup tuh sampai sekarang. Memelihara itu pasti akan tercukupi oleh yang dipelihara. Kalau kita memelihara tanaman, tanamannya tumbuh, kita bisa makan dari tanaman itu. Memelihara ternak, ternaknya berkembang, kita bisa makan dari situ. Intinya adalah bahwa hidup lebih penting daripada bekerja. Dan kita perlu seimbang antara kebutuhan fisik, jiwa, dan roh. Karena kita itu terdiri dari 3 bagian. Mau dipaksain juga nggak bisa. Kalau hanya tidak seimbang, hanya kebutuhan badan saja, makan, minum, pakaian, prestis, status, nama baik, itu hanya yang berkaitan dengan badan. Nah kalau kita menghabiskan sebagian besar waktu kita di situ, tidak seimbang, bagaimanapun juga tidak bahagia. Mau dicari dengan cara apapun juga, karena tidak seimbang. Paling tidak hidup sepenuhnya. Demikian halnya juga tadi masalah bekerja, masalah mencari uang, masalah badan yang tidak seimbang. Demikian juga masalah jiwa. Ada orang yang tidak bisa menahan emosi. Gampang sekali marah. Tapi ada yang marah saja susah. Nampaknya saya ini sudah terlanjur susah marah. Jadi marah saja susah. Ayo marah. Enggak siap saya, enggak terlatih untuk marah.
intinya bukan mengkritik yang emosional atau suka marah, tetapi bahwa hidup tidak harus marah-marah itu bisa dan menyenangkan dan membebaskan dan membahagiakan. Itu hanya masalah mengelola dorongan-dorongan emosi dalam diri dan kemudian mengetahui sebabnya dan kemudian mampu untuk mengendalikan diri. Hanya itu persoalannya. Sekali lagi mungkin berkaitan. Kalau tidak melatih diri pada bagian yang rohani, yang emosional, ya akhirnya kita sendiri tidak mampu menguasai emosi kita. Tetapi sebetulnya itu adalah hidup sepenuhnya. Maka kalau hidup sepenuhnya ya yang badan juga diperhatikan, yang emosional, psikologis juga diperhatikan, sehingga mampu menguasai emosi, dan yang rohani juga. Ada kesadaran bahwa saya ini jauh melebihi apa yang sungguh dibatasi oleh badan dan pikiran. Bahkan di dalam iman saya ini tak terbatas kemampuannya. Kalau kita bisa percaya sepenuhnya, beriman, mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, bisa mengatakan kepada pohon ini, pindahlah ke laut, pindah dia. Menurut Tuhan Yesus. Artinya adalah tidak ada batas dalam dunia rohani, dalam dunia iman. Karena memang roh itu tidak ada batasnya. Yang terbatas adalah yang berbentuk. Yang tidak berbentuk tidak berbatas. Dan karena tidak berbentuk, tidak terbatas, maka juga tidak menua. Maka abadi. Bayangkan, di dalam diri kita ini ada yang abadi. Yaitu yang rohani. Dan kita adalah roh. Badan, jiwa, dan roh. Sayang sekali kalau kita tidak memperhatikan yang sungguh abadi di dalam diri kita. Karena itu yang lebih sejati. Kita seringkali membangun hidup kita atas dasar yang tidak stabil. Pikiran. Loh, pikiran itu kan nggak stabil, berubah-ubah. Membangun relasi juga berdasarkan pikiran, itu juga nggak stabil, berubah-ubah. Dan kita menderita, hidup kita menjadi seperti roller coaster, berubah terus. Karena kita membangun hidup kita pada dasar yang berubah-ubah, tidak stabil. Pikiran dan badan itu berubah. Segalanya berlalu, menurut pengkhotbah. Yang tidak berlalu dan tetap adalah roh. Maka kita perlu membangun hidup kita atas dasar fondasi rohani yang lebih stabil, lebih abadi. Nah, kalau kita bisa membangun hidup kita berdasarkan yang rohani dan kemudian memenuhi juga kebutuhan-kebutuhan psikologis dan badani, itulah namanya kita hidup sepenuhnya. Dan sebetulnya latihannya gampang. Pertama, hidup otentik, apa adanya, sederhana. Tidak usah nampaknya bagaimana, enggak usah. Tidak usah apa kata orang, tidak usah. Hidup otentik, sederhana. Itu latihannya. Sehingga kita hidup seperlunya saja. Kemudian mengatakan yang tidak menyakiti orang lain dan mendengar tanpa menghakimi, mendengarkan saja supaya orang merasa diterima dan dikasihi. Dan kemudian bertindak untuk membesarkan hati orang. Sebetulnya hanya itu. Dan dengan cara itu kita bisa hidup sepenuhnya. Karena sadar terutama bahwa kita ini bersatu dengan yang ilahi. Sebagai roh, kita juga bersatu dengan Allah yang adalah roh juga. Dan kemudian kita yakin, sadar bahwa kita dikasihi begitu besar. Dan itu menjadi dasar seluruh hidup kita. Kalau kita membangun hidup kita atas dasar yang rohani, dan kemudian yang psikologis juga terpenuhi, yang jasmani juga tidak kekurangan, maka kita hidup sepenuhnya. Seimbang, bukan hanya sepertiga, dan sepenuhnya. Penuh sukacita, penuh cinta kasih, dan penuh kesadaran. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.